Eee, bener bener. Jadi waktu fresh graduate aku jadi inget-inget juga dulu tahun 2017. Kalau kamu kan 16 akhir ya, itu udah fresh graduate, aku 2017 baru fresh graduate, bulan Maret. Itu kayak memang setelah lepas ini kan, ngapain ya, oke ngelamar-ngelamar lah, ya sudah cari cari lowongan kerja gitu kan. Tadi ya, tempat kerja itu ya nggak mesti cari yang paling pinter gitu kan. Aku mungkin, kok aku gagal-gagal terus ya? Maksudnya gini, aku salah ya ngerjain soal ya? Atau mungkin aku salah masukin Iya. lamaranku apa ada yang kurang ya? Maksudnya kok nggak tembus-tembus? Ya memang aku waktu itu apply atau lamaran itu kayak dibutuhkan, pekerjaan apa, terus semua jurusan. Ini kan abstrak kan, maksudnya semua jurusan. Masuk-masukin ya? Iya, jadi aku tuh apply-nya sembarang-sembarang aja. Maksudku gini, "Alah alah alah alah, lulusan biologi ini agak susah juga ya cari kerjaan." Maksudnya bener-bener, maksudnya katanya dulu waktu aku browsing-browsing kan, biologi peluangnya banyak gitu kan. Ya banyak, tapi ya itu tadi, ketika kita lulus belum tentu banyak juga yang buka gitu loh. Makanya ya udah aku cari yang semua jurusan kayak bahkan aku dulu ngelamar ke kurir lah, apa namanya, tukang foto produk lah, kayak macem-macem lah, tapi akhirnya ujung-ujungnya kayak maksudnya kayak, ini Asik. apakah pekerjaan ini sesuai dengan aku gitu loh, sampai akhirnya pun ya terjadilah titiknya itu waktu, orang tuaku ikut ikut banyak sih, ayahku kan ikut-ikut waktu itu kan. Jadi kayak, "Udah kamu ke sini aja." Lah itu waktu itu kayak gitu, diarahkan juga akhirnya sama ayah, dan aku waktu itu sebenarnya pengen, apa namanya, berusaha lebih keras lagi, cuma ya karena udah ada orang tua yang mengarahkan, ya ya udah terlempar, dan memang aku waktu itu berpikir, "Oh, udah penuh Jawa ini, udah ke Kalimantan aja, siapa tahu ada, apa namanya, sesuatu yang mau dikerjakan." Maksudnya untuk, ya kan aku inget KKN sih kalau kayak gitu, awal-awal kerja itu inget KKN, maksudku membangun daerah itu, maksudnya ya walaupun waktu itu Kayak bayanganku KKN ya? iya, bayanganku, di Kalimantan ini kayak desa, tapi enggak, ternyata Balikpapan ini kota paling modern Kaltim dari sisi mall-nya ya, maksudnya mall-nya paling banyak. Calon ibu kota. Iya, sekarang pun calon ibu kota gitu loh. Jadi kan, wah ya sudah berarti kan langkahnya nggak apa namanya, nggak bener-bener nggak random gitu loh. Ini ada arahnya gitu. Maksudnya ini Balikpapan, terus ini bangun pendidikan kayak gitu. Dan memang dilematis sih, soalnya dulu itu aku inget juga teman-temanku yang dari biologi, itu, ada yang dari daerah-daerah di Jawa Timur, bukan, daerah yang di luar Surabaya jauh, agak jauh ya. Jadi kayak Gresik masih deket ya, ada yang Mhm. Tuban, ada yang Bojonegoro, ada yang Trenggalek, ada yang jadi Tulungagung lah, Nganjuk. Ini kan posisinya gini, kalau di Surabaya itu lebih banyak lowongan, tetapi dia masa tunggu kerjanya itu kalau kamu tadi kan 4 bulan ya, lah ini bisa lebih. Kenapa? Ya karena banyak saingan juga gitu loh. Tapi ada pilihan juga Belum balik ke kampung halamannya, tapi lowongannya dikit. Atau kalaupun lowongannya ada, gajinya pas-pasan atau maksudnya ngepres-ngepres, terus atau kebosanan yang terjadi. Jadi cuma, satu kantor tuh karyawannya cuma berapa orang, terus akhirnya bosen di daerahnya sendiri itu kayak, ya berangkat, pulang, bosen. Jadi belum lagi kalau gini-gini aja gitu ya. Waktu itu kamu gimana? Maksudnya pandanganmu gimana? Lebih milih yang di kota, yang daerah apa, rame, terus persaingan kuat tuh nggak masalah persaingan ya? Atau mungkin, "Ah, aku balik ke kampung halaman," gitu kan, "aku mau mengabdi ke kampung halaman." Wah, kayak gitu. Itu gimana menurutmu? eee, waktu itu sih, jadi gini, waktu pas pertama lulus nih, aku tuh nggak ada kepikiran mau cari kerja yang jauh-jauh harus di ibu kota gitu ya. Oh, Harus di heeh. ibu kota yang maksudnya ya yang kalau misalkan di ibu kota kan kelihatannya kayak, wah nanti bisa lebih menanjak nih karirnya, apa Iya iya. gimana-gimana. Jadi waktu itu ya udah aku cari kerja yang dekat rumah. Kebetulan kalau rumahku itu meskipun, masuknya jauh ya, tapi, kalau ke kota masih 30 menit lah ke kota Gresik. Jadi aku masih cari-cari di sekitaran Gresik, Surabaya gitu. Mmm, Kalau tadi kan yang teman-temannya yang diceritain kan masih daerah yang Tuban, jauh-jauh. Dan kebetulan kalau Gresik kita standartin setara UMR lah ya. Kalau UMR Surabaya sama Gresik kan nggak jauh beda gitu. heeh. Cuma,
memang mau kerja di dekat rumah atau jauh dari rumah itu adalah pilihan sih sebenarnya. Aku pun sekarang kan stay-nya di Jakarta nih, nggak di Gresik lagi gitu. Padahal waktu itu aku udah dapat kerja nih di Gresik, bayangin nih. Ngeri, 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 ngeri. Udah dapat kerja di Gresik malah ke Jakarta. Ngapain sih gitu. Tapi ya waktu itu karena ikut coba tes gitu, ternyata lolos dan bisa penempatan Jakarta. Terus sama orang tua juga ya setelah diskusi bolehlah pergi. Toh umur kita juga, maksudnya kita tuh usia masih muda gitu loh, masih produktif. Kita tuh masih butuh banyak sekali yang harus kita ketahui gitu kan. Jadi ya ada sebuah kesempatan, kan kesempatan tuh nggak datang 2 kali ya. Kalau ada kesempatan ya ya kita pergunakan kalau memang kita mau gunain gitu. Jadi ya udah akhirnya memilih memutuskan ke Jakarta gitu. Dan kalau sebenarnya kamu kayak kepikiran kangen rumah gitu nggak sih, Din? Sebagai anak rantau. Enggak, enggak kalau siang Oh enggak. iya, Kalau siang enggak, kalau malam. kalau malam ya. Enggak, kalau lagi sendiri biasanya kangen. Kalau lagi sendiri. Kalau lagi rame-rame enggak. Tapi kamu ngerantau baru ini toh, maksudnya Iya, iya. pas sekolah Kerja. kan dari kecil di Surabaya ya, jadi baru Iya. ngerantau ini kan, dan itu langsung jauh gitu ke Balikpapan. Iya, Kalau aku kan heeh. SD sampai SMK itu PP Surabaya Gresik gitu kan. SD di Gresik sih, SMP sama SMK itu kan PP Surabaya Gresik gitu. Meskipun jauh ya udah dijalanin gitu. Hebat, 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 hebat. Baru pas kuliah Ngekos. mutusin ngekos gitu. Karena kalau kuliah kita kan banyak kegiatan tuh, Ya, kadang sampai ya, malam kalau ikut ya. organisasi, ikut apapun. Dan kan aku kan orangnya nggak bisa naik motor ya, dan nggak punya motor. Jadi ya udah ngekos aja. Oh, itu berarti Pulang Sabtu Minggu SMP gitu. SMK Jadi itu naik angkot terus ya atau diantar jemput? iya, naik Hah? angkot terus. Itu Naik angkot. perjuangan tahu SMK itu. Jadi bagi anak desa tuh sekolah itu perjuangan tahu. Bener loh. Aku SMP itu Tangannya mana tuh? iya berapa jauh lah, SMP itu setengah jaman gitu naik angkot. SMK sejam lebih naik angkot. Itu masuk setengah 7 berangkat jam 5. Wih, Jadi habis subuh itu udah selesai rapi gitu tinggal berangkat. Masya Allah. Habis subuh berangkat. Aduh, aduh, aduh. SMK itu ya, masih sekolah itu ya. SMK tuh iya tiap hari tuh Gila, gila, gila. kayak itu Senin sampai Sabtu kan sekolah dulu Senin sampai Sabtu ya. Iya, iya. Tadi Pulang pun apa juga 1 tadi jam ya. lupa. Pulang juga 1 jam juga ya waktu itu. Iya, justru pulang tuh aduh Macet. ya sampai sore, kadang sampai ya pokoknya pernah tuh banjir sampai rumah jam 11 malam, bayangin dong gitu. Besok pagi udah Gimana sekolah lagi. jadi iya besok pagi belum lagi ngerjain PR-nya, Bun. Aduh, iya, gitu iya, kan. iya. Jadi tadi apa? Habis sekolah kan kuliah kan udah ngekos tuh. Jadi waktu ini kan ngekos lagi cuma lebih agak jauh gitu dan jadi jarang pulang juga gitu. Jadi ya kayaknya kita sama ya anak-anak perantau gitu. Aku SD Iya. ngerantau 2 tahun. Maksudnya aku dititipkan nenekku di sini, orang tuaku di Lamongan. 2 tahun aja kalau nggak salah. Itu mah dekat. Sisanya ya Surabaya. Kalau masih SD tuh masih kayak belum mikirin banget gitu nggak sih? Masih kayak belum mikirin banget gitu. Mungkin itu ya alasan kenapa anak-anak TK SD tuh pikirannya santai gitu, nggak kayak orang dewasa yang kayak kebanyakan pikiran. Iya, benar, 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 benar. Jadi apa namanya? Kamu nggak takut? Gini, maksudnya gini. Kan cewek gitu kan. Merantau jauh di ibu kota, kan sendirian lagi. Emang kamu kenal orang siapa yang di Jakarta atau siapa gitu kan? Awalnya nggak takut atau mesti kayak ada perasaan kan cewek gitu kan di kota orang sendiri. Itu gimana? Awalnya kayak canggung gitu sih, kayak ngerasa gimana ya? Kayak ngerasa beda sendiri gitu loh, apalagi kan kan kita kalau dari Jawa, aku kan orangnya kalau
Jawa logatnya masih kelihatan Jawa gitu loh. Gimana ya? Masih kelihatan Jawa, nggak kayak yang orang Jakarta gitu. Nah, waktu pertama ke Jakarta gitu, intinya jadi orang mah jangan polos-polos banget kalau menurut aku ya gitu. Maksudnya bukan jadi orang yang jahat atau gimana, jangan jadi orang yang polos-polos banget. Jadi misalkan nih dari desa ke Jakarta, lu polos-polos banget, ya orang bisa apa ya, menggunakan itu sebagai kesempatan gitu loh. Jadi kayak kalau cara kan gini ya, orang Jakarta aku nggak tahu kenapa ya, ini nggak tahu ini pikiranku aja atau emang isu-isu yang beredar di luar juga kayak gitu, karena orang Jawa kalau ke Jakarta itu kayak takut dibohongin apa-apa gitu kan, Oh. kelihatan ya dari logatnya gitu awal-awal. Awal-awal pun aku juga gitu, logatnya masih kelihatan kayak Surabaya kan masih ada logat-logat Hmm. nadanya beda atau apa beda gitu. Jadi kalau misalnya aku naik ojek online nih, Hmm. ditanyain, "Ini nanti lewat mana, Mbak?" Terserah, Pak." Ya orang aku nggak tahu jalan gitu, tapi aku nggak bilang nggak tahu jalan gitu. Nanti, Oh. orang baru nih, pendatang nih gitu. "Oh, terserah, Pak, Oh. yang enak aja," gitu. Nah, terus kalau misalnya ojek online gini, "Dari Jawa ya?" Gitu. "Oh, Hmm. iya, Pak," gitu. Aku nggak pernah bilang, dari Gresik, apa dari kabupaten-kabupaten gitu. Aku bilang, "Iya, dari Surabaya," gitu. Karena Surabaya kan sama-sama kota besar ya, maksudku sama-sama kehidupan itu keras gitu loh. Padahal Ah. orangnya itu dari Jogja, enggak dari Surabaya gitu. Jadi Oh. ya kalau kita tuh jangan memperlihatkan kalau kita pendatang, kalau menurut aku gitu. Nanti takutnya dibohongin apa-apa, dimanfaatin gitu kan. Oh. Pertama awalnya aku juga kayak gimana ya, nggak biasa gitu loh. Nggak Hmm. biasa gitu di kota yang bener-bener baru gitu. Kalau di Surabaya kan meskipun aku ngekos tuh waktu kuliah, tapi karena aku dari SMP, SMK di Surabaya jadi tahu lah daerah Surabaya itu Ya. tahu gitu. Nah itu bener-bener kayak new gitu baru. Hmm. Jadi ya udah itu buat pengalaman, kita juga harus lebih berhati-hati gitu, nggak mudah percaya sama orang. Hmm. Dan kita tuh harus ya intinya jangan polos-polos banget, udah itu sih. Tapi kalau dasarnya kita polos kayak Tips mana? buat yang Kalau saya kan kenapa? wajahnya, kalau dasarnya kita polos gimana? Maksudnya kita cupu gitu kan. Tapi mungkin pengalaman ya, Jangan mungkin. polos-polos banget gitu. Malah jawabnya, "Oh, injih injih, Pak, injih," gitu. No no, nggak boleh kayak gitu. Itu menunjukkan banget kalau kita pendatang, gitu. Bukan berarti kita tuh nggak bangga sama daerah kita, tapi kita tuh ngejagain diri kita sendiri, gitu. Kalau ada Hmm. apa-apa, apalagi kalau ya hitungannya kan kita pendatang nih di sini, gitu. Hmm. Itu sih, tapi aku tetap bangga lah jadi orang Gresik. Nggak sih sumpah katanya. Gresik kota berias iman. Oh ya, Gresik Kota Baru GKB. Oke, jadi iya kan ada daerahnya toh. Jadi Iya, ada. memang ada penyesuaian ya. Ketika memang kita Iya. berada di tempat yang baru. Aku pun juga sama. Pertama kali ke sini kan, wah medok ini. Wah ini kok ngomongnya kok medok sekali, Jawa deles gitu. Padahal menurutku perasaan aku biasa aja loh. Oh ya memang sih aku berada di Iya. daerah yang baru gitu. Maksudnya cara ngomongnya pun sedikit berbeda dan termasuk eh ini kan di Balikpapan ini Indonesia ya, maksudnya Bhinneka Tunggal Ika sih. Di sini banyak suku, banyak dari daerah-daerah juga. Tapi memang pakai bahasanya Ya. Indonesia dan memang cara bahasa Indonesia pun beda juga gitu loh. Maksudnya secara penggunaan kata-katanya pun kebiasaannya agak beda. Nah, itu pun aku juga beradaptasi sih. Maksudnya juga awalnya aku juga sama sih maksudnya. Tapi aku kan memang mungkin bedanya kalau aku kan laki-laki ya, maksudnya mungkin masih lebih apa namanya? Ada keberanian sih maksudnya aku ya udahlah aku laki-laki. Maksudnya dari waktu aku ngerantau awal tuh kayak laki kok masa nggak berani gitu kan ngerantau. Aku kayak Iya. gitu kan. Nah, maksudnya dan nyoba-nyoba lah maksudnya, dan tujuannya apa ini, berangkat ke sana tujuannya ya mengabdi kayak gitu kan, memang kayak gitu. Nanti itu sedikit pelecut semangat ketika aku bertahan gitu kan, maksudnya ketika kangen, tiba-tiba pengen pulang atau mungkin nyerah atau misalkan udahlah balik aja ke rumah karena, hidupnya di luar itu bener-bener kerasa gitu, karena memang aku kan waktu kuliah kan masih di rumah aja, pulang ke rumah itu kayak kayak enak gitu loh, maksudnya
makan pulang tinggal ada makanan atau mungkin Ya, zona nyaman lah. Sekarang ini kan ngerantau itu kan kerasa banget lah pulang ke kos atau ke mes ya. Ah nggak ada makanan ya cari sendiri. Terus tiba-tiba uang lagi cek pas. lagi ya itu kalau dulu waktu mungkin kalau kuliah kan masih kita tanggungan orang tua ya. Kalau sekarang di dunia kerja atau sudah lepas gitu kan. Itu kayak kalau uang di perantauan tinggal dikit itu kayak mau minta lagi tuh kayak kamu itu udah kerja kok masih minta-minta. Itu ada loh perasaanmu kayak gitu maksudku. Ya harusnya enggak lah maksudku. Ayolah bertahan dengan apa yang ada gitu kan. Nah, cuma memang mungkin gini, aku juga sedikit banyak kebantu ya selama networking atau waktu selama kuliah kemarin itu menjalin banyak relasi. Begitu pula mungkin dirimu ya, kalau kamu kan juga anak UKM, terus mungkin di FISIP punya banyak kenalan. Kan itu bisa sebenarnya membantu banyak kita selama di tempat-tempat manapun. Kan di antara anak-anak UKM, anak-anak BEM atau anak-anak kampus kan ada yang dari daerah-daerah Ya, itu sedikit banyak aku memanfaatkan itu untuk bantuan. Misalkan ada teman yang, loh kamu di Balikpapan, loh ya, kamu di ya. sini. Nah itu kan kayak pada mereka pun seneng loh. Oh, kamu di sini juga. Ayo ketemu lah kayak gitu. Itu ada kayak gitu juga ya. Maksudku kamu di Iya, Jakarta kan sama-sama. kan lebih banyak tuh yang ke Jakarta tuh dari Surabaya ke Jakarta kayak IKA UNER cabang Jakarta kayak atau IKA FISIP cabang Jakarta atau Ya. penalaran kayak gitu kan ada ya? Boleh boleh ralat dulu nggak? Apa? Jadi sebenarnya aku bukan UKM Apa penalaran, apa? tapi aku tuh Apa? dari Garuda Sakti. Oh ya apa? Bukan UKM penalaran, tapi Garuda Sakti. Ya Oh. sejenis sih, sejenis sama penalaran. Tapi kan aku dari Oh Garuda Mapanza, Sakti, kamu BSO-nya Mapanza. BSO. Mapanza. Ya, UKM-nya Mapanza. Sorry sorry. Ya Allah Awal-awal kok kuliah penalaran sih. Mapanza. Mapanza. Ya, dulu pas awal-awal itu pernah ikut Mapanza. Tapi kalau UKM yang sejenis penalaran aku di Garuda Sakti. Oh iya. Emang networking Oh ya pas sama kuliah Maika itu ya? sih Sama plusnya Maika pas juga. kuliah. Iya iya. Jadi ya emang kuliah itu kan kelebihannya kita bisa bangun networking itu ya tadi ya Heeh. bisa kena. Aku juga pas awal-awal ke sini kan Hmm. nggak kenal siapapun tuh, satu pun nggak kenal. Tapi untungnya di sini tuh ada kakak kelas aku, kakak senior waktu di kuliah di sini. Terus Oh. ada adik senior juga di sini, meskipun nggak sejurusan tapi satu fakultas gitu. Ya pokoknya ada temen lah nih, jadi kita tuh saling membantu. Jadi kayak anak perantauan tuh saling membantu gitu. Gimana Iya ya? iya. Benar Kayak benar. udah muncul nalurinya sendiri gitu loh. Iya. Heeh. Terus jadi kalau ngerantau itu jadi kita bisa belajar lebih kayak lebih aware sama diri kita sendiri, bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu loh. Kita hidup itu kalau misalkan di rumah nih dulu, di rumah nyuci males numpuk ya udahlah gitu. Kadang ya Allah, itu sebuah aib, tapi ya gimana, Pulang-pulang khususnya kok dulu pas numpuk. sekolah gitu kan. Udah capek kerja, ih cuciannya numpuk. Aduh. Terus makan juga ada yang masakin gitu kan. Heeh. Bekal aja, bekal sekolah bekal atau pas kerja bekal gitu, kayak ada yang nyiapin segala kayak kita tuh tinggal beres gitu loh gitu. Tapi waktu pas ngerantau sendiri kayak wah ternyata kayak gini ya kehidupan, hidup itu nggak cuma ngurusin lo kerja pulang selesai gitu. Iya. Tapi lo juga di rumah itu ngeberesin nggak punya rumah ya kos-kosan gitu ya, ngeberesin kos-kosan, bikin masak sendiri gitu. Kalau mau makan ya masak sendiri atau beli juga butuh effort keluar gitu kan. Iya. Terus kita tiap hari pakai baju nyuci gitu. Terus tiap hari kita tidur ngeberesin tempat tidur, nyapu lantai. Jadi kayak otak kita tuh lebih kepake gitu loh. Kayak misal nih, kita tuh harus nge-planner hidup kita, bener-bener kayak nge-planning hidup kita gitu kan. Ya hitung-hitung belajar lah nanti kalau berumah tangga kan juga kita yang nge-planning gitu ya. Hari ini hari Minggu, seminggu ke depan kalau misal mau masak seminggu ke depan mau ngapain gitu. Terus beli apa aja buat seminggu ke depan, disimpan mau masak apa gitu. Terus untuk kerja kita
kerjaan kita seminggu ke depan itu apa aja pendingannya, kita harus ngerjain apa gitu. Terus nyuci kita harus nge-scheduling tiap hari apa gitu. Apalagi yang krusial sih masalah finansial ya. Kita kan kerja cari cuan buat menghidupin diri kita kan ya untuk gimana ya? Ya finansial yang krusial sih. Jadi kita harus bisa ngebudget keperluan kita gitu. Kayak kita tuh harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan kayak gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar nge-manage semuanya gitu loh. Nggak hanya kerja pulang tidur kerja pulang tidur. Kita benar-benar harus nge-manage dari keuangan, kehidupan, apapun itu gitu. Jadi di situ tuh kita lebih bisa ya lebih bisa berpikir, lebih bisa mengatur gitu. Terus kita tuh kelihatan struggle banget, berjuang banget gitu. Jadi ya orang-orang perantau itu adalah orang-orang yang berjuang gitu kan. Ya kita tuh ini bukan daerah kita loh, kita berdiri di atas tanah yang bukan tanah daerah kita gitu. Jadi kita tuh harus ya memikirkan segala hal gitu. Kalau kita di rumah kan, alah nanti di rumah juga ada ibu, di rumah juga ada yang nyiapin ini gitu. Kayak kita jadi ngegantungin sama orang lain gitu. Iya. Tapi kalau di sini kita mau ngegantungin siapa? Kita tuh harus berdiri benar-benar berdiri di atas kaki kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa yang mau ngurusin kita gitu. Iya, iya benar-benar. Hidup anak rantau. Benar-benar. Jadi ini kan kebetulan kita take-nya ini hari Minggu ya, weekend. Dan kita lagi nggak kerja. Dan saatnya mengurus kamar atau tempat tinggal kita di perantauan ya. Nah, ini kebetulan cucianku lagi numpuk. Terus kenapa kok aku malah bikin konten itu kan? Yang harusnya kan aku harus nyuci baju supaya lebih tertata rapi, kamar juga harus tak bersihin. Terus kenapa kok malah aku syuting ini kan? Makanya harusnya kan prioritas. Kalau apa namanya tadi kan manajemennya bagus sekali ya lah. Kalau aku kan kerja pulang konten. Karena aku ingin membuat sesuatu gitu kan. Sedangkan mungkin dia cewek ya lebih terstruktur rapi gitu kan. Bikin baju di manajemen. Jadwal mencuci baju ada, jadwal masaknya ada, udah planning seminggu ini aku beli apapun nanti buat masak hari apa. Luar biasa sekali. Sedangkan aku kan mau makan apa ya nanti aja lah paling ada tautek atau ada sate atau apa. Ini tertata jadwal masak, jadwal nyuci, jadwal luar biasa. Beda memang cewek perantau sama cowok perantau. Jadi manajemen kehidupan. Iya. Ini cocok sekali ini kayaknya. Sudah bisa memanajemen diri dan memanajemen Jadi cocok juga menjadi calon ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya nanti gitu kan. Jadi memang manajemen termasuk mungkin tadi ngomongin keuangan ya. Kan dia orang akuntansi. Jadi kan budgetingnya itu bagus sekali. Ini budget untuk spend atau penghabisan bulan ini sekian, berapa persen. Saving atau nabungnya sekian, pasti udah ada dia ini. Investasi sekian, udah ada. Sehingga ini memang diperlukan ya, karena memang kita ngerantau sampai berapa lama sih kekuatan kita itu kan. Terus dengan range sekian, penghasilan take home pay sekian, terus ngasih ke orang tua atau apapun itulah penghabisan itu kira-kira kalau nggak di manajemen kan bakal tiba-tiba kopi-kopian enak terus nih diajak nongkrong temen setiap hari nongkrong. Wah ini kan siapa tahu di ibu kota kan tadi bahasanya udah elu gue ini udah mulai tercemar ini udah mulai terkontaminasi lu ini pasan dulu nggak gitu gitu. Jadi kan siapa tahu malam ini kosong yuk, ayo ngopi, ayo kesini yuk jajan-jajan. Nah, ini kan kalau nggak dibatasi diri sendiri ya bakal bablas. Jadi kamu kok kerja habis-habis terus ya tiap bulan ini ya. Ya iyalah habis orang. Iya. Mungkin seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali ya anak rantau ini ceritanya bagus sekali. Ini ternyata merantau itu seperti itu. Kerasnya terus tiba-tiba di daerah orang gitu kan. Apalagi di ibu kota yang katanya lebih kejam daripada ibu tiri gitu kan. Atau apalagi cewek gitu kan datang ke ibu kota terus
fresh graduate ya. Untungnya kita terbantu dengan pola pikir yang udah terasah, kemampuan sedikit banyak yang udah ter terlatih selama kuliah gitu kan. Apalagi anak Garuda Sakti itu ngurusi PKM. PKM itu program kreativitas mahasiswa. Itu yang arahnya ke kayak olimpiadenya antar, dan itu gengsi banget sih untuk universitas ya waktu itu ya. Sedangkan aku waktu itu cuma bikin film nggak jelas, kalah. Nah, ini Bikin mengharumkan film nama. juga bergengsi dong. Mana ada yang nonton. Ada satu filmnya sinematografi aku lihat apa itu ya, ikut Gojek Mana? itu loh, yang pokoknya ada Gojek-Gojeknya gitu. Iya, waktu itu dari jurusanku kan ada Irham sama Ogin yang ikut Oh, iya. Itu ini. juara itu. Itu Ya, temanku juga sutradaranya nah temen. itu kan keren banget. Ya, tapi itu bukan aku yang buat. Temanku Tapi kan ya. satu bagian gitu. Ya, tapi yang hebat orang lain, bukan saya. Sedangkan kamu kan termasuk bagian dari medali emas atau medali apa ya waktu itu ya? Dapat berapa? Ke Pimnas ke berapa Perak, itu perak. ya? Dapat perak ya, Pimnas yang di mana itu? Yang di Semarang ke-27. Yang di Semarang. Luar biasa mengharumkan nama Di Undip. universitas di Undip ya. Otaknya cemerlang untuk karya-karya ilmiah dan apa namanya? Pengembangan karya tulis, sedangkan mungkin harusnya aku ya. Kan anak-anak saintis itu kan ilmiah gitu ya. Maksudnya kan dia jurnal, terus biologi. Kenapa jadi saya? Iya, kenapa kok malah anak sosial, anak soshum yang bisa mengolah-olah secara sistematis. Padahal kan kita punya pola pikir umum kan, anak sains eksak itu terstruktur rapi. Konsepnya udah Iya ya. Anak IPS itu biasanya pemikir bebas, alias mereka Kemana-mana. bisa apa namanya mengkolaborasikan antara realnya kenyataan sehingga berubah balas. Tapi ternyata Mas Ula ini membuktikan bahwa ya tidak selalu begitu, karena buktinya dia bisa sih tembus di Garuda Sakti atau kelompok yang BS Badan Semi Otonom yang ngurusi bagian PKM tadi ya. Sampai akhirnya itu pun sedikit banyak membantu, kan punya banyak jaringan tuh. Kamu kan punya teman-teman yang akhirnya punya teman anak Undip, anak-anak seluruh Indonesia juga kan kenalan toh selama event toh. Betul. Kenalan itu kan. Memang sih aku akhirnya juga kebantu banyak, ternyata ada teman sejurusanku yang asli Balikpapan, terus akhirnya ada juga yang pernah ke sini entah sekedar mampir atau memang apa namanya ada kerjaan di sini. Jadi memang kalau di Jakarta aku rasa lebih banyak lagi sih memang, maksudnya walaupun memang akhirnya sekarang sudah sibuk pada masing-masing ya. Jadi kayak ya sudah, kita ini setelah lulus kuliah atau setelah apa nggak kan kayak udah pada apa sih namanya kayak ya udah gitu. Jadi temenan paling lebih ketemunya tiap hari ya teman kantor gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Makanya pun perantau pun ya sedikit banyak kadang-kadang merasa kesepian, terus atau ya makanya aku curhat ya. Ya, makanya aku bikin konten supaya bisa menghubungi teman-temanku semua. Jadi kan maksudnya ada keperluannya ini kan. Jadi nggak Kreatif sekali. Oke, tapi nggak apa-apa ngobrol yang inspiratif supaya siapa tahu ada anak-anak SMK penonton YouTube saya atau mungkin murid gitu kan yang ternyata SMK itu bisa loh. Ngerantau itu nggak ya sulit sih, tapi ya semua tergantung niat dan insya Allah ada jalan kok ya kalau memang niatnya itu kebaikan ya. Jatuh bangun itu wajar lah. Mungkin kita juga masih cerita tadi kan perjuangan, terus mungkin pahit ya, ada lah ya, banyak lah ya, tiba-tiba apalah kesusahan apa kayak tadi tolak-tolak pekerjaan ngelamar, terus apa senang-senangnya juga ada kalau misalkan kita terima gaji atau mungkin kita bisa dapat bonus atau mungkin kita kerjaan itu enak gitu kan. Nah, itu ada banyak hal lah ya. Jadi dan yang terpenting kemauan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau lanjut ini sedikit banyak itu merubah pola pikir dan akhirnya menjadi lebih tangguh dan bisa apa namanya beradaptasi di berbagai kondisi gitu kan. Maksudnya mentalnya pun terlatih gitu. Jadi untuk yang lain yang belum punya pandangan, saran saya sih sekarang kan lebih banyak internet kan udah banyak dijangkau ya. Jadi kayak browsing kayak
kisah hidup perantauan atau browsing di Google aja, gimana sih enaknya susah senangnya hidup merantau di Jakarta, kan ada semua ceritanya itu kan. Nah, itu udah gampang. Jadi untuk anak-anak SMK atau SMA atau mungkin bahkan lulusan kuliah yang mau lanjut kerja atau mungkin yang terutama sih kalau aku sih biasanya anak-anak SMA SMK yang kurang mampu tapi punya kemampuan, maksudnya kurang mampu secara ekonomi tapi punya kemampuan pemikirannya yang bagus itu nggak tahu kalau ada beasiswa-beasiswa dan itu ya standar sih ngurus-ngurusnya ya wajar sih. Ya. Cuma memang akhirnya males ribet. Nah Iya. ini kan repot jadinya. Padahal harusnya bisa itu kan untuk diperjuangkan. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada closing statement atau pesan-pesan terakhir atau kata-kata motivasi atau ya semacamnya lah untuk sebelum ditutup. Kakak Apa ya? Masula. Belum menyiapkan kata motivasi nih. Ya nggak apa-apa, dada aja nggak apa-apa. Kalau aku sih pesan buat anak-anak SMK aja sih, maksudnya meskipun setelah lulus SMK itu bisa langsung kerja, tapi kalau bisa kuliah itu lebih baik gitu. Oh, Itu aja sih. luar biasa ya Kakak Masula ini. Ya, apalagi buat nih yang di sekolahnya Pak Dino. Kan SMK jurusan kesehatan ya, apoteker, perawat gitu-gitu Ya, kan. ya. Nah, kita bayangin aja orang yang lulus kuliah S1, masuk aja harus ada sertifikat STR-nya gitu kan. Apalagi yang SMK gitu harus masuk mereka aja belum masuk, apalagi yang SMK gitu kan. Jadi ya kita tuh harus kuliah juga gitu loh biar bisa setidaknya sama dengan mereka gitu. Berat Kak. Sehingga peluangnya lebih besar. Ujiannya biologi, fisika Kak. Aku susah Kak, pusing gitu kan. Ujian masuk. Aku cukup. Makanya kalau mau belajar. Kenapa? Dari sekarang. Kan ada Pak Aldino yang bisa ditanyain gitu kan. Iya, apa gunanya Pak Dino? Walaupun kerjain Pak Dino. Ya nanti ya memang benar. Jadi memang dia dipersiapkan ya. Jadi kalau nggak mampu secara ekonomi ada beasiswa. Kalau nggak mampu secara kemampuan pemikiran, ya kan ada waktu. Misalkan kurangilah main-main atau nongkrong-nongkrong yang kurang penting gitu kan. Seminggu kalau 5 kali nongkrong ya dikurangi jadi 2 kali aja. Sisanya belajar kan bisa gitu kan. Anak-anak sekarang kan ngapain? Ngeksis lah, TikTok. Udah males duluan. TikTok lah, yang penting selama ada kemauan pasti bisa sih. Oke, sip. Mantap. Kuncinya itu di kemauan sih ya kan. Selama ada kemauan itu pasti bisa. Mau kurang nggak ada biaya, sama ada kemauan mencari informasi bisa dapet. Kalau misalkan secara kemampuan berpikir kurang, selama kita ada kemauan untuk belajar lebih, kita bisa, pasti bisa. Kuncinya itu di diri kita sendiri, mau apa enggak gitu. Sip. Oke, itu saja yang mungkin bisa kami bawakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Mbak Kakak Mas Ula yang sudah meluangkan waktunya di setelah hari libur dan dia mempersiapkan loh, maksudnya nuiat loh dia itu kalau gini Pak Dino, kalau motivasiku ya setiap kita melakukan sesuatu itu kita harus melakukan yang terbaik gitu. Jadi termasuk di sini cuma meskipun podcast doang nih ngobrol-ngobrol biasa, tapi kita harus melakukan yang terbaik, kita harus prepare gitu, kita harus nge-planning gitu. Semuanya tuh kalau aku orangnya emang planning banget ya, jadi semuanya tuh harus tertata gitu, terstruktur gitu. Jadi do the best for dimanapun kita melakukan sesuatu, dimanapun kita pada apa yang kita lakukan, semua do the best sih. Masya Allah, luar biasa ini. Siapa ya nanti ya? Closing nih. Siapa nanti ya calon suaminya nih ya? Enak sekali ya. Apa-apa udah disiapin, udah di planning 1 bulan gitu kan. Aduh. Kita nggak afdol kalau nggak bahas tentang asmara. Kayaknya belum ada ini. Soalnya dia nggak mau dibahas. Ya, apapun itu ya, walaupun pekerjaan yang
Alah cuma podcast. Ya enggak juga. Podcast itu kita harus siapkan juga yang terbaik gitu kan. Wah, luar biasa. Saya jadi terketuk ini kan. Baik, terima kasih untuk Kakak Mas Ula untuk waktunya, partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas Iya, motivasi-motivasi, sampai jumpa. saran-sarannya. Terima kasih kembali. Dan untuk penonton semuanya, kita udah menyaksikan kisah yang luar biasa sekali. Kita jadi tahu merantau, terus SMK, ke perkuliahan, sampai akhirnya berjuang hidup, bertahan hidup dan sebagainya. Sampai jumpa dan kesempatan dengan topik atau tema podcast yang beragam. Silakan kalau ada kritik dan saran sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe atau share ke teman-teman untuk siapa tahu ada yang pengen dapat motivasi, inspirasi ya. Moga-moga mencerahkan ya. Atau topik-topik yang ingin kalian bahas atau siapa tahu ada yang mencalonkan diri jadi bintang tamu juga nggak apa-apa. Karena biar saya nggak capek-capek nyari bintang tamu gitu kan. Baik, sampai jumpa di podcast berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih kembali. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.